Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mencari shortest path dengan menggunakan Dijkstra algorithm. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh graph di mana di dalamnya ada 6 node dan beberapa node saling terhubung. Kemudian di setiap edges yang menghubungkannya ada besarnya cost yang diperlukan untuk menempuh distance tersebut. Nah, kita akan mencoba membuatnya dengan menggunakan sebuah tabel bantuan seperti ini. Dan kita akan mulai mencari shortest path dari titik A. Nah, nanti kita akan coba hitung shortest path dari titik A untuk ke semua node yang ada. Dan nanti kita akan bahas kurang lebih seperti apa sih metodenya. Nah, pertama kita akan mulai menentukan titik awal, kita akan mulai dari titik A. Di bagian atas ini ada list semua node yang ada pada node, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dan di sini adalah nanti list kumpulan node yang urutannya yang akan kita kunjungi satu persatu. Nah, karena kita mulai dari node A, berarti node yang pertama kita kunjungi adalah A. Lalu, untuk setiap baris ini, di baris ini kita akan isi dengan jarak dari node A ke masing-masing node berikut. Jadi di bagian sini adalah jarak dari node A ke node A, node A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F. Oke, kita akan coba isi satu persatu. Pertama misalnya jarak dari A ke A, karena A itu adalah diri sendiri, maka jaraknya adalah 0. Nah, yang perlu kita catat adalah kita perlu memberitahu bahwa dari mana jarak itu ditempuh. Jadi misalnya gini, seperti ini, saya tulis 0A. Artinya apa? Artinya kita bisa menuju node A melewati node A dengan jarak sebesar 0. Oke, mungkin saya beri satu contoh lagi, misalnya seperti ini. Di graph ini kita bisa menuju node B dari node A dengan cost sebesar 2. Maka yang saya tuliskan di sini adalah 2A. Artinya apa? Kita bisa menuju node B melalui titik A dengan cost sebesar 2. Oke, kita coba untuk yang C. Maka dari A ke C, kita bisa menempuh jaraknya sebesar 1. Berarti yang kita isi adalah 1A. Untuk D, nah karena node A tidak berhubungan langsung dengan node D, artinya kita tidak bisa menentukan jaraknya. Biasa kita akan isi dengan simbol bisa infinite atau sebuah angka yang sangat besar. Jadi di sini saya akan pakai simbol infinite ini untuk seolah-olah memberitahu bahwa tidak ada rute dari A menuju ke D. Kemudian dari A ke E juga sama, tidak ada penghubungnya. A ke F ada penghubungnya sebesar 4. Berarti 4A. Oke. Nah, untuk 0A ini, karena lokasinya sudah fix dan tidak akan ada jarak yang lebih kecil lagi, maka akan saya beri tanda fix. Oke, ketika saya highlight kuning ini, artinya lokasinya, cost-nya tidak mungkin lebih kecil. Oke, nah, setelah kita menyelesaikan dan menghitung jarak dari node A ke semua node yang lain, kita akan cari jarak terkecil untuk row itu. Jadi misalnya seperti ini, 2A, 1A, infinite, infinite, 4A. Nah, kita akan pilih node C, karena 1A paling kecil. Berarti akan saya tulis di bawahnya 1A, dan ini fix, artinya apa? Tidak ada jarak yang bisa lebih kecil lagi untuk menuju C, selain melalui A sebesar 1. Oke. Nah, karena kita memilih node C, maka node berikutnya yang kita kunjungi adalah node C. Nah, kita tidak perlu lagi menghitung untuk node yang sudah fix. Jadi misalnya di sini kita tidak perlu menghitung jarak dari C ke A, atau juga tidak perlu menghitung jarak dari C ke C itu sendiri. Oke, tapi kita perlu cek dari C ke B. Nah, kita lihat C bisa menuju B dengan cost sebesar 5. Namun, kita tidak boleh lupa. Untuk kita menuju C sendiri, kita memerlukan cost sebesar 1 melalui A. Oke. Nah, sebetulnya sebelumnya kita juga sudah menemukan jarak, yaitu dari A bisa langsung menuju B
sebesar 2 yang kita tuliskan sebelumnya. Maka ketika kita menemukan jarak yang baru, kita akan bandingkan. Kita akan cari yang paling kecil. Berarti kita akan cari minimum antara node yang kita sudah punya, jarak kos yang sudah kita punya, yaitu 2A, kita bandingkan dengan jarak yang sekarang. Jarak yang sekarang adalah dari C ke B bisa sebesar 5, plus ditambah jarak untuk menuju C sendiri sebesar 1. Ya, atau jarak yang di sebelah sini, yang fix di row tersebut. Berarti dibandingkan dengan 1A ditambah dengan 5C. Oke, atau kita akan singkat, kita akan tulis sebagai 6C. Kita akan pilih yang lebih kecil. Karena 2 lebih kecil dari 6, maka kita akan tulis 2A sebagai base route untuk saat ini menuju C. Yaitu dari A langsung menuju ke B dengan kos sebesar 2. Sekarang kita coba lagi untuk yang dari node C menuju node D. Dari C ke D ada jarak sebesar 1. Oke, tapi kita lagi-lagi jangan lupa untuk menuju C sendiri, kita harus melewati A sebesar 1, yaitu rute yang ini. Berarti, jarak yang diperlukan adalah 1A ditambah jarak dari C ke D sendiri adalah 1C. Atau kita akan tulis 1A tambah 1D sebagai 2C. Oke, kemudian node C ke E ada jarak sebesar 2. Berarti sebelumnya kita untuk menuju ke C perlu dari A, berarti 1A ditambah 2C. Oke, 1A tambah 2C berarti 3C. Oke, yang terakhir dari C ke F, kita bisa menuju ke F melalui C sebesar kosnya 3. Nah, karena sebelumnya sudah ada jarak, berarti kita akan cari minimumnya. Berarti minimum antara jarak sebelumnya 4A dibanding dengan jarak 1A ditambah 3C. Atau yang kita sebut sebagai 4C. Nah, untuk kasus angkanya sama seperti ini, silakan ambil untuk jarak yang sebelumnya sudah pernah ada. Berarti yang di sini kita ambil ada 4A. Oke. Nah, setelah satu row selesai, kita akan cek lagi, kita ambil nilai yang terkecil. Nah, di sini ada dua nilai yang sama, yaitu 2A dan 2C. Nah, untuk mempermudah, kita mulai dari rutenya dari kiri ke kanan. Jadi, yang kita ambil adalah untuk si 2A yang ada di B. Oke, B-nya kita fix. Lalu, node yang kita akan kunjungi sekarang adalah node, karena di sini kita fixnya 2A, dari B, berarti di sini B. Oke, node A, B, dan C sudah fix. Berarti sekarang kita akan mengunjungi node D. Kita lihat dari B bisa menuju D dengan kos 3. Tapi jangan lupa untuk menuju B sendiri kita perlu jarak 2A. Oke, berarti kita akan cek minimum antara 2C dengan jarak 2A ditambah jaraknya B ke D itu adalah 3B. Atau kita akan tulis sebagai 5B. Nah, yang kita ambil tetap adalah 2C karena lebih kecil. Ya. Lalu untuk B ke E bisa ditempuh dengan kos sebesar 4, tapi sebelumnya sudah ada 3C. Berarti kita lagi seperti tadi, minimum jarak sebelumnya 3C dibandingkan dengan 2A ditambah jarak B ke E, itu 4. 4B. Atau kita tulis sebagai 6B. Nah, yang kita pilih adalah 3C. Ya. Lalu dari B ke F, karena B tidak bisa menuju F, tapi sebelumnya kita sudah punya, maka kita langsung tuliskan saja jarak yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 4A. Oke, satu row sudah selesai, sekarang kita cari yang minimumnya. Nah, di sini kita tahu minimumnya adalah dari node D, yaitu sebesar 2C.
maka 2C ini akan fix. Lalu node yang kita kunjungi sekarang adalah node D. Nah, dari node D, kita akan coba cek apakah bisa menuju node E. Nah, kita lihat di sini dari D bisa menuju E sebesar 2. Tapi sebelumnya kita sudah punya jarak, yaitu di sini 3C. Oke, berarti kita akan bandingkan minimum antara 3C dengan 2C ditambah D menuju E sebesar 2. 2D. Oke, atau kita tulis berarti 4D. Karena 3 lebih kecil, berarti kita akan pilih 3C-nya. Lalu dari D menuju F tidak ada jarak, tidak ada yang menghubungkan. Maka ya kita akan tulis angka yang sebelumnya, yaitu 4A. Oke, satu row sudah selesai, maka kita akan cari yang paling kecil, yaitu 3C dari node E. Berarti sekarang yang kita kunjungi adalah node E. Oke, kita lihat. E menuju F. Nah, E bisa menuju F dengan kos sebesar 1. Tapi sebelumnya kita sudah punya jarak 4A ini. Berarti kita akan cek minimum. Minimum dari jarak sebelumnya, 4A, dibandingkan dengan 3C ditambah 1E. Ya, yang kita tulis sebagai 4E. Ya, karena sama, lagi-lagi kita akan ambil yang sebelumnya sudah ada, yaitu 4A. Nah, karena tinggal 1, berarti 4A ini akan fix. Dan kita kunjungi node F. Nah, dengan seperti ini kita sudah mengunjungi semua node yang ada. Nah, lalu sekarang bagaimana cara bacanya? Nah, tergantung yang menjadi pertanyaannya apa. Misalnya, kita ditanyakan berapakah rute terpendek antara node A menuju node, misalnya kita bilang E. Oke, cara membaca gimana? Kita lihat di node E. Di node E, nilai yang kita fixkan adalah 2C. Oke, kita trace balik 2C, maka kita lihat di bagian node C. Berarti pertama harus 2C, lalu telusuri balik, kita harus menuju C. Di situ ada 1A, artinya untuk menuju C sendiri kita butuh jarak 1 menuju melewati A. 1A. Oke, berarti jarak dari A, jarak minimum antara A ke E adalah 2 tambah 1 sebesar 3. Dengan rutenya adalah dari A menuju C, lalu menuju E. Seperti ini. Begitu. Oke. Kemudian misalnya kita coba satu soal lagi. Misalnya kita akan disuruh mencari rute terpendek antara dari A menuju F. Nah, ini lebih mudah. A menuju F. Kita lihat di sini, karena nilai fix di F adalah 4A, berarti di sini kita hanya melewati 4A. Berarti total jaraknya adalah 4, dengan rute adalah A menuju langsung ke F. Nah, tergantung soal yang diminta. Di sini kita memulai node yang kita kunjungi pertama adalah A. Nah, ini tidak selalu A, tergantung dari soal yang diminta. Misalnya, carilah rute terpendek dari node B menuju node manapun itu. Berarti node pertama yang harus kita buka di sini bukan A, tapi di sini harus kita ganti dengan node B. Seperti itu. Oke. Nah, sekian tutorial mencari shortest path dengan metode Dijkstra. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.